Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kusuma Wardani, NPM 19751060, Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pemasaran dari tepung terigu segitiga biru untuk memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari tepung terigu. Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir atau biji gandum yang dihaluskan. Kemudian biasanya digunakan untuk pembuatan mie, kue, dan roti. Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu menurut Aptindo 2012. Sejarah tepung terigu segitiga biru, yaitu pabrik Bogasari di Tanjung Priok, Jakarta mulai beroperasi pada tanggal 29 November 1971. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Juli 1972, dilakukan peresmian pabrik Bogasari di Tanjung Perak, Surabaya. Saat ini Bogasari memiliki dua pabrik yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya dengan total kapasitas produksi tepung sebesar 3,2 juta ton per tahun. Bogasari memproduksi berbagai tepung terigu yang berkualitas untuk berbagai kebutuhan dan dipasarkan dengan berbagai merek utama antara lain Cakra Kembar, Segitiga Biru, dan Kunci Biru. Merek-merek utama tersebut merupakan merek yang telah mapan, dikenal luas dan dekat di hati konsumen. Guna menjawab kebutuhan konsumen akan berbagai jenis terigu untuk berbagai makanan, Bogasari melakukan berbagai terobosan dan mengembangkan berbagai merek lainnya seperti Cakra Kembar Emas, Rencana Merah, Taj Mahal, dan lainnya. 3 jenis tepung terigu dan manfaatnya. Yang pertama, tepung terigu protein rendah. Tepung terigu dengan kandungan protein yang memiliki persentase di bawah 10% ini akan lebih cocok apabila digunakan pada jenis makanan yang tidak perlu memiliki tekstur seperti kenyal dan elastis. Jenis tepung terigu protein rendah ini juga tidak terlalu banyak menyerap air. Hal ini karena kandungan gluten yang rendah pada jenis tepung ini membuat daya serap air terhadap adonan kue atau makanan juga menjadi rendah. Dan keuntungannya, jenis makanan atau kue yang menggunakan tepung ini akan lebih tahan lama dalam penyimpanannya. Yang kedua, tepung terigu protein sedang. Jenis tepung terigu yang selanjutnya yaitu jenis tepung terigu dengan kandungan protein di dalamnya sekitar 11% sampai 13%. Karena kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding tepung sebelumnya, maka tepung protein sedang ini lebih banyak memiliki kandungan gluten di dalamnya. Jenis tepung terigu ini sebenarnya juga dikenal luas sebagai jenis tepung terigu serbaguna. Karena memang kandungan protein yang sedang sehingga membuat teksturnya tidak terlalu lengket atau terlalu kering saat diterapkan ke masakan. Yang ketiga, tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu protein tinggi memiliki kandungan protein yang dimiliki sekitar 14% sampai 16%. Sudah pasti tentunya dengan kandungan protein yang tinggi tersebut, maka kandungan glutennya juga sangat tinggi. Dan dengan kandungan gluten yang tinggi tersebut dapat membuat adonan yang menggunakan tepung terigu ini menjadi lebih kenyal dan elastis. Biasanya jenis tepung terigu dengan protein tinggi ini sangat cocok apabila digunakan dalam pembuatan mie yang memang akan sangat diperlukan tekstur adonan yang elastis. Kegunaan tepung terigu segitiga biru. Tepung terigu ini memiliki kandungan protein sedang antara 11-13% karena kandungan proteinnya yang lebih tinggi dibandingkan tepung kunci. Maka tepung segitiga biru juga memiliki lebih banyak kandungan gluten di dalamnya. Tepung terigu segitiga biru juga banyak dikenal sebagai tepung serbaguna. Tepung terigu ini bisa dipakai untuk dipadukan dengan jenis makanan apa saja karena kandungan protein yang sedang membuat teksturnya tidak terlalu lengket ataupun kering.
Tepung ini banyak digunakan untuk melapisi berbagai gorengan seperti tempe goreng dan pisang goreng. Selain itu, tepung ini cocok digunakan untuk membuat cake, waffle, pancake, martabak, dan berbagai kue basah lainnya. Namun, beberapa resep kue kering juga terkadang menggunakan tepung terigu jenis ini sebagai campurannya. Kue kering yang menggunakan tepung segitiga biru adalah nastar dan kastengel. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat struktur adonan kue yang lebih kokoh saat sudah matang. Packaging tepung terigu segitiga biru. Yang pertama, segitiga biru mengeluarkan packaging dalam ukuran 25 kg. Selain itu juga mengeluarkan ukuran dalam bentuk 1 kg dan 500 gram. Komposisi yang terdapat dalam tepung terigu segitiga biru. Yang pertama, tepung terigu, zat besi, seng, vitamin B3, vitamin B2, vitamin B1, asam folat, vitamin A, dan vitamin D3. Harga tepung terigu segitiga biru. Tepung terigu segitiga biru ukuran 25 kg atau 1 karung itu berkisar dari harga 180.000 sampai dengan 185.000. Yang kedua, tepung terigu segitiga biru ukuran 1 kilo berkisar dari harga 10.000 sampai dengan 11.000 rupiah. Yang terakhir, tepung terigu segitiga biru ukuran 500 gram berkisar dari harga 5.000 sampai dengan 6.000 rupiah. Strategi pemasaran tepung terigu segitiga biru. Yang pertama yaitu strategi produknya. Tepung terigu segitiga biru dibuat dengan kualitas yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat diterima dengan baik di pasar. Yang kedua yaitu strategi promosi. Target pasar Bogasari adalah semua kalangan umur. Namun dalam kampanyenya lebih ditunjukkan kepada kalangan yang sangat suka berkreasi di masakan dengan aktivitas yang dinamis. Bogasari melakukan kampanye besar-besaran lewat placement iklan di televisi, radio, media cetak, dan media luar ruang. Selanjutnya, strategi harga. Harga ditetapkan berdasarkan ukuran kemasan tepung terigu segitiga biru. Yang terakhir, strategi distribusi. Distribusi Bogasari sangat luas, kuat di pasar internasional dan di pasar tradisional, atau mudah dijumpai di warung dan toko-toko yang menjual produk Bogasari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.